Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk anak-anak semua, siswa SMA dimanapun berada. Jumpa kembali bersama saya, Mayus Devni, guru sejarah SMA 1 Pasaman di kelas 12 Sejarah Indonesia. Apa kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Jangan lupa patuhi protokoler kesehatan. Pakai masker, sering cuci tangan, dan jangan lupa hindari kerumunan. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari COVID-19. Amin. Oke anak-anak saya, masih ingatkah kalian PR yang saya berikan di pertemuan kita sebelumnya? Apakah 6 agenda reformasi yang diperjuangkan demonstran reformasi sudah terkabul semua? Oke, kita ulas ya anak ya. 1. Adili Soeharto dan kroni-kroninya. 2. Supremasi hukum. 3. Pemerintahan yang bersih dari KKN. 4. Cabut defungsi ABRI. 5. Otonomi daerah. 6. Amandemen UUD 45. Untuk nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 sampai hari ini, walaupun sudah 22 tahun reformasi berlangsung, yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 belum tuntas dan menjadi PR untuk pemerintah hari ini dan pemerintah berikutnya. Mudah-mudahan segera tuntas. Sedangkan nomor 4, 5, dan 6 ini semuanya sudah tuntas dan tidak menjadi problema lagi untuk pemerintah hari ini. Itu jawabannya. Oke nak? Oke. Sekarang kita masuk ke topik baru, masih KD 3.4 dengan subtopik yang berbeda, kehidupan politik dan ekonomi masa kepemimpinan B.J. Habibie. Ini yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Tujuan pembelajarannya adalah 1. Menjelaskan tentang polemik pengangkatan B.J. Habibie sebagai Presiden RI. 2. Mengidentifikasi kebijaksanaan penting yang pernah dilakukan B.J. Habibie. 3. Menganalisis rapor Habibie sebagai Presiden RI. Kita bahas satu persatu. Polemik pengangkatan B.J. Habibie. Pelantikan B.J. Habibie sebagai Presiden RI 21 Mei 1998 mendatangkan polemik besar di kalangan masyarakat, terutama orang-orang yang anti Orde Baru. Habibie dianggap bagian dari Orde Baru dan harus bertanggung jawab terhadap semua permasalahan yang terjadi di akhir Orde Baru. Di sisi lain, Habibie tidak dilantik di depan sidang MPR, sebagaimana yang seharusnya diatur oleh undang-undang. Dan ini dijadikan alasan oleh orang-orang yang anti Habibie untuk menolaknya. Opini ini berhasil dipukul mundur oleh MA dengan dasar pasal 8 UUD 1945. Bila presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya, dia digantikan oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya. Fatwa yang dikeluarkan MA ini berhasil memukul mundur pendapat-pendapat yang meragukan Habibie sebagai Presiden RI. Artinya, Habibie dianggap sah sebagai presiden sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh MA. Berikutnya kita bahas kebijaksanaan penting yang pernah dilakukan oleh B.J. Habibie. Ada 2 hal yang kita bahas. Yang pertama, kebijaksanaannya di bidang politik. Yang kedua, kebijaksanaannya di bidang ekonomi. Di bidang politik, selama 1 tahun 5 bulan pemerintahannya, ini hal-hal yang pernah dilakukan oleh B.J. Habibie. 1. Membebaskan tahanan politik yang sebelumnya dipenjara di masa Soeharto. Contoh, Subandrio, Sri Bintang Pamungkas, Muchtar Pakpahan, Budiman Sujatmiko, dan lain-lain. 2. Membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan. 3. Menetapkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. 4.
Pelaksanaan sidang istimewa MPR tanggal 10 sampai 13 November 1998. 5. Melaksanakan pemilu 7 Juni 1999 yang diikuti oleh 48 parpol. Dan ini prestasi luar biasa karena selama Orde Baru berkuasa 32 tahun, partai politik hanya 3 saja. Kebijaksanaan berikutnya adalah pelaksanaan referendum di Timur Timur. Berikutnya kita lihat kebijaksanaan ekonomi yang pernah dilakukan oleh Habibie. 1. Melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan Badan Penyihatan Perbankan Nasional (BPPN). 2. Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar sampai mencapai harga Rp10.000 1 dolar. Di bawah, artinya di bawah 10.000 untuk 1 dolar. 3. Melaksanakan program jaring pengaman sosial atau JPS, khususnya bidang pendidikan dan kesehatan untuk masyarakat tidak mampu. Kebijaksanaan Habibie nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan ekonomi 1, 2, dan 3 berhasil menaikkan nama Habibie sebagai tokoh politik penting di Indonesia karena dianggap sukses melaksanakan reformasi. Sayangnya, prestasi itu, nama baik itu tidak bertahan lama karena Habibie harus berhadapan dengan kebijaksanaan nomor 6, pelaksanaan referendum di Timur Timur yang berakhir tragis untuk Indonesia. Hasil jajak pendapat Timur Timur 1999, hanya 21,5% masyarakat Timur Timur yang mau tetap dengan Indonesia, sedangkan 78,5% lagi memilih merdeka. Artinya, Indonesia harus mengikhlaskan Timur Timur lepas dari pangkuan Ibu Pertiwi. Dan ini dianggap dosa besar dari B.J. Habibie karena terjadi di masa pemerintahan B.J. Habibie. Berikutnya kita akan ulas akhir pemerintahan B.J. Habibie. Mari kita simak video berikut ini. Berdasarkan perhitungan suara yang disampaikan oleh petugas Sekretariat Jenderal MPR, dapat kita ketahui hasil pemungutan suara terhadap pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Habibie sebagai berikut. Menerima pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia 322 orang anggota majelis. Menolak pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia 355 orang anggota majelis. Abstain 9 orang dan tidak syah 4 orang. Dengan demikian, pertanggungan jawab Presiden Republik Indonesia Profesor Baharudin Yusuf Habibie ditolak oleh majelis. Habibie sang jenius, kedikjayaannya harus tumbang. Dalam sidang umum MPR Oktober 1999, ketika Ketua MPR Amin Rais membacakan keputusan sidang MPR 1999 yang menolak laporan pertanggungjawaban B.J. Habibie. Masalah utama yang paling banyak disorot waktu itu adalah lepasnya Timur Timur dari NKRI yang dianggap sebagai dosanya B.J. Habibie. Habibie legowo menerima keputusan itu dan menyatakan mundur
dari pencalonannya sebagai calon presiden untuk pemilu berikutnya. Anak-anak saya tidak mudah menjadi pemimpin di situasi sulit. Apapun keputusan yang kita ambil berisiko sangat tinggi, apalagi kalau keputusan itu tidak ditunjang dengan pertimbangan yang matang dan dengan data yang akurat. Itu yang terjadi pada Habibie dalam kasus Timur Timur. Menurut para pengamat politik, kesalahan Habibie adalah terlalu tergesa-gesa memberikan referendum untuk masyarakat Timur Timur dengan pertimbangan yang kurang matang, dengan data yang kurang akurat. Akibatnya, Indonesia harus ikhlas melepaskan Timur Timur dari pangkuan Ibu Pertiwi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, khususnya untuk kalian yang akan menerima estafet kepemimpinan negara ini 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun berikutnya. Anak-anak saya semua, sebelum saya tutup, saya akan berikan analisis tentang B.J. Habibie yang saya sebut dengan istilah analisis rapor B.J. Habibie. Ada 4 kotak yang saya berikan. Yang pertama, ini ketika B.J. Habibie dilantik sebagai presiden, saya letakkan posisinya di bawah. Karena waktu ini banyak elemen masyarakat Indonesia yang tidak suka dengan pelantikannya sebagai presiden dan menganggap pelantikannya tidak sah karena dia dianggap bagian dari Orde Baru. Ini saya letakkan posisinya di bawah. Berikutnya, Habibie berhasil membuktikan dirinya sebagai seorang reformis melalui gebrakan-gebrakan politik dan ekonomi yang dia lakukan. Akibatnya, namanya naik dalam panggung sejarah perpolitikan zaman reformasi. Ini saya letakkan posisinya berada di puncak. Berikutnya, Habibie harus terhempas dalam kasus Timur Timur. Karena jajak pendapat Timur Timur 1999 ternyata 78,5% masyarakat Timur Timur memilih merdeka, dan ini menurunkan pamor Habibie di panggung politik tanah air. Akhirnya Habibie benar-benar terhempas dalam sidang umum MPR 1999, di mana waktu itu sidang memutuskan menolak laporan pertanggungjawaban Habibie, dan ini titik terendah dari prestasi Habibie sebagai Presiden RI. Anak-anak saya, calon pemimpin masa depan, di tangan kalian nasib negara ini akan dipertaruhkan. Pesan saya, sejarah bukanlah abu masa lalu. Sejarah merupakan guru kehidupan. Karena itu, jangan pernah kalian alergi untuk mempelajarinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.